Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita kembali di kitab tentang adab ta'am, adab-adab makan, hadis nomor 103 di bab ini nomor 4 ya. Kalau di bab ini bab yang keempat ya. Tafadhal, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, beliau berkata, Babnya dulu dibaca, bab apa yang diucapkan oleh orang yang diundang makan lalu diikuti oleh orang lain. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, da'a rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sada'ahu lahu khamisa khamsatin fatabi'ahum rajulun falamma balaghal baba qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadza tabi'ana fa in syi'ta an ta'zana lahu wa in syi'ta raja'a. Qala bal adzanu lahu ya Rasulullah. Yang artinya, seseorang telah mengundang Nabi SAW untuk jamuan makan yang dia siapkan untuk 5 orang. Lalu mereka diikuti oleh seseorang. Tatkala orang tadi sampai di pintu, Nabi SAW berkata, sesungguhnya orang ini mengikuti kami. Jika kamu menghendaki, kamu bisa mengizinkannya. Dan jika kamu menghendaki, maka dia pulang. Tuan rumah berkata, saya mengizinkannya wahai Rasulullah. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengangkat tema bab tentang apa yang diucapkan oleh orang yang diundang ketika dia mengajak orang lain. Jadi gambarannya gini, umpama Anda diundang seseorang, diundang makan umpama, atau diundang walimah, lalu Anda mengajak anak Anda, mengajak adik atau kakak atau teman. Padahal yang diundang itu cuman siapa? Cuman Anda aja sendiri. Tapi kenyataannya Anda bawa anak. Ini yang umum nih. Ya, atau Anda malah ngajak teman. Ya. Padahal yang diundang Anda sendiri. Atau contoh lain, dan ini hal yang umum di Jakarta, yaitu ibu-ibu. Kalau dia diundang acara kondangan, ya, resepsi, undangannya itu hanya pada dia aja sendiri, istri bapak ini, gitu kan. Dia aja yang diundang. Tapi yang datang itu nggak ada ceritanya ibu-ibu itu datang sendirian, itu nggak ada. Ya, jarang sekali ibu-ibu yang dia datang sendiri, itu jarang. Seringkali ibu-ibu ini datang mesti nenteng orang lain. Kalau dia punya anak gede, ya anaknya yang diajak. Kalau anaknya kecil, biasanya ngajak orang lain, saudaranya, kakaknya atau apa. Itu umum. Sehingga catering pernikahan itu selalu mengatakan, kalau undangan Anda ke resepsi perempuan itu 100, nanti yang datang 200, Pak. Itu semua catering akan bilang begitu. Ya, semua catering akan mengatakan undangannya berapa, Pak? Oh, yang laki 100. Oke, laki. Yang perempuan yang saya nanya gitu. Perempuan berapa? Perempuan 100 juga. Oke, berarti catering yang disiapkan untuk perempuan 200. Kenapa? Itu hobinya perempuan sudah. Nggak paham, saya juga nggak ngerti.
Jadi kalau dia diundang satu, dia mesti datang berdua. Terkadang ya bisa ekstrim Pak. Kalau ini menengah ke atas, ya ini yang menengah ke atas. Tapi kalau menengah ke bawah, mohon maaf, tingkat kampung itu yang datang bisa banyak Pak. Ya kan? Bisa 5 orang, 6 orang, satu keluarga diajak semuanya. Itu kalau tingkat yang bawah kampung-kampung. Ini di Jakarta. Nah, itulah bahasan yang diangkat di bab ini, bab yang keempat ini di bab ini. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh yang diundang ini. Maka kalau dia membawa orang lain, mau anaknya sendiri atau siapapun, maka dia ketika dia datang ke kondangan itu, sebelum dia duduk, sebelum dia menikmati hidangan, dia harus menemui yang punya hajat duluan. Dia harus menemui yang punya acara duluan. Ya. Siapa yang ditemui? Yang punya hajat, bukan orang lain. Contoh, saya yang ngundang, ini penting, ini saya pertajam. Ya. Saya yang ngundang, ya kan? Kemudian ada orang-orang lain yang membantu saya, yaitu A, B, C, D, E, Mama, yang bantu saya. Anda saya undang dan Anda bawa orang, maka Anda punya kewajiban untuk datang menemui saya. Bukan menemui A, B, C, D, E, bukan. Sama aja. Nah, ini penyakit lagi. Nah, ini tidak boleh ini, ibu-ibu perhatiin ini. Tidak boleh Anda itu sama aja, ini kan juga panitianya atau IO-nya gitu ya. Tidak boleh, Pak. Anda harus nemui saya. Kenapa? Karena saya yang punya hajat. Anda datang ke saya, bukan ke yang lain, ke saudara saya atau adik saya atau kakak saya atau siapa, panitia. Tidak boleh temui panitia atau siapapun. Kenapa? Karena panitia tidak punya hak. Anda temui saya, kemudian Anda mengatakan bahwa mohon maaf, saya ngajak anak saya ini, saya ngajak adik saya ini di acara ini. Apa Anda mengizinkan? Berapa orang Pak? 1. Oh silahkan saja. Berarti silahkan Anda masuk dan boleh dia makan. Faham? Ibu-ibu faham? Hati-hati Bu kalau kondangan ya. Kalau diundang satu Bu. Ya, kalau Anda mau bawa, ini aturannya, adabnya. Ya. Saya diundang, saya. Kalau Anda mau ngajak orang, ya temui yang punya hajat. Jangan temui WO-nya atau IO-nya atau panitianya atau siapa. Ya, ini bukan kajian umum, bukan. Paham Pak? Bu? Jadi kalau umpama saya mengatakan berapa orang Bu yang dibawa? 4 orang. Waduh, ya Anda sendirilah. Kalau yang lain, saya bilang mohon maaf Ibu, nanti makanannya nggak cukup. Nah kalau 100 yang diundang, 80 ibu-ibu membawa orang semua, lah jadi 300 sama. 300-400 hidangannya tidak cukup. Saya mengatakan umpamanya, mohon maaf Bu nggak bisa, nanti nggak cukup hidangannya. Oh ya sudah. Berarti apa? Yang lainnya suruh pulang, nggak boleh dia Mas. Suruh pulang dia nggak bisa. Paham ya? Oke, sekarang apa konsekuensinya kalau dia datang bawa anak lalu tanpa izin kepada yang punya, atau bawa saudaranya atau bawa temannya lalu dia tanpa izin langsung masuk langsung makan, maka makanannya itu haram buat dia. Ini jangan main-main. Maka makanan itu apa? Haram buat dia.
Kenapa? Karena dia memakan sesuatu yang tidak diizinkan oleh yang punya. Dan itu terlarang, Pak. Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kalian siapa Al-Fuduli? Siapa ya Rasulullah? Yaitu seseorang yang tidak diundang ke acara, tapi dia datang dan makan. Nah, ini berbahaya, jangan. Di budaya itu harus kita hilangkan di sini. Kalau memang harus bawa, ya berarti harus izin. Kemudian yang kedua faedahnya lagi adalah memakan makanan yang bukan milik dia. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Umpama Anda, mohon maaf, ada makanan di meja, ya. Ini bukan milik Anda atau bukan milik siapa, Anda nggak tahu. Wis paling punyanya dia, kan ditaruh di meja. Biasanya main apa? Nyomot, main ambil, tidak diperbolehkan jamaah. Umpama Anda berada di rumah saudara Anda, kakak Anda atau adik Anda, atau di rumah teman Anda bermain ke situ, ada makanan di meja. Budaya kita, orang kita biasanya apa? Duduk langsung nyomot. Nah, itu tidak boleh jamaah, itu haram buat Anda. La yahillu lak, enggak halal itu buat Anda. Terus gimana? Minta izin dulu atau diam dulu. Diam dulu sampai yang punya rumah menyuruh Anda untuk makan. Inilah adab Islam yang mengajarkan kita untuk apa? Tidak mudah memakan sesuatu yang bukan milik kita. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Tidak benar. Bukan punya dia kok diambil dimakan. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian bab berikutnya, bab memakan yang terdekat, menasehati dan mendidik orang yang buruk cara makannya. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, samillaha ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Yang artinya, dulu ketika saya masih anak-anak dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah pada saat makan tanganku menjelajah semua bagian nampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurku, "Nak, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang terdekat denganmu." lanjut. Tatishu dengan to dibaca kasroh dan sesudahnya adalah ya, bertitik dua di bawah. Maknanya adalah bergerak dan menjulur ke sisi-sisi nampan. Terus hadis yang kedua, dari Salamah bin Al-Aqwa, anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminika, qala la astati'u, qala lastata'ta, ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fihi. Yang artinya bahwa seseorang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya, maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menjawab, saya tidak bisa. Beliau bersabda, semoga kamu tidak bisa. Tidak ada yang menghalanginya atau menggunakan tangan kanannya selain kesombongan. Salamah berkata, akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. ya, bab yang ini, yang kelima ini bicara tentang memakan dari yang terdekat.
dan menegur seseorang yang buruk akhlaknya dalam memakan. Bahasan ini berkaitan dengan memakan atau makan, ya, makan dengan menggunakan nampan. Ya, bahasan ini berkaitan pula dengan apa? Makan yang menggunakan nampan. Maksudnya makan rame-rame dalam satu nampan, Pak. Umpama 4 orang, ya. Kalau lebih agak repot ya. 4 orang makan dari satu nampan, nggak pakai piring lagi. Jadi bukan nampan kemudian bawa piring kemudian dicentongin ditaruh di piringnya, bukan. Tapi makan 4 orang makan langsung dari nampan itu maksudnya dalam bab ini. Kenapa? Karena itulah yang sehari-hari dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan dengan cara yang seperti itu, ya, dari nampan dan langsung tangannya itu di nampan. Nah, disinilah adab itu muncul, yaitu makanlah dari yang terdekat. Paham tidak? Umpama ini nampannya ini ya, kecilan sih contohnya nggak enak ya. Umpama ini meja ini nampannya ini umpama. Ya. Saya duduk di sini. Kemudian di sebelah saya ada, di sebelahnya begitu. Maka mana makanan yang di depan saya? Ya bagian yang ada di depan saya saja. Yang di depan saya persis ini aja yang saya makan. Tentu di sebelah sininya juga ada lauknya, di sini juga ada, di depannya dan seterusnya. Maka yang saya makan adalah yang ada di depan saya saja. Tidak boleh Anda pas posisi di depan Anda di sini. Dapatnya kalau kambing itu dapat lemeran, tahu lemeran? Ya, dapat gajinya doang lemer-lemeran. Yang di sebelah sono dapat paha, Mas. Wah, keren ini pahanya ajib nih. Kan gitu kan? Lalu Anda ambil tuh. Nah, ini yang tidak ada adabnya. Kul mimma yalik, ya sudah itu rezekimu yang di depan Anda, makan, sudah. Enggak perlu Anda ngambil di sebelah sono, sebelah sana. Paham? Ya, makan dari yang di depan Anda. Lalu bagaimana kalau kita makan di meja makan di mana lauknya itu memang sudah ditaruh di nampan, ditaruh di piring-piring atau sayurnya sudah taruh di mangkok-mangkok. Boleh nggak saya mengambil yang sana, mengambil yang sini? Jawabannya boleh, nggak apa-apa. Seperti halnya pula Anda makan dengan model prasmanan. Terus Anda suruh makan yang di depan Anda, nggak ada yang di depan saya. Semua jauh-jauh. Ya, itulah maksudnya yang di nampan. Seperti penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kemudian adab yang berikutnya adalah tentu baca basmalah. Dan ini dalam segala perbuatan. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Yang ketiga, tangan kanan. Kecuali dia mungkin sakit atau cacat di tangan kanannya. Baru dia boleh makan pakai tangan kiri. Tapi kalau dia hanya berdalih dengan saya kidal, ya kan? Saya nggak biasa pakai tangan kanan, saya dari kecil itu pakai tangan kiri terus, semua mau nulis, mau apa tangan kiri, itu bukan alasan. Berarti itu kebiasaan yang buruk. Ya. Oke, Anda nulis pakai tangan kiri terserah, tapi kalau makan, minum, Anda harus menggunakan tangan kanan. Nah, ini yang penyakit, khususnya minum.
Ya, banyak masyarakat kita ini minum pakai tangan kiri terpengaruh oleh film. Ya. Nah, ini yang harus kita tegur, makanya ditegur kalau ada orang minum pakai tangan kiri sebagaimana Rasulullah SAW menegur si fulan tadi itu. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia menolak karena kesombongan, maka dia akan tertimpa bencana azab keburukan pada dirinya. Sebagaimana kasus ini, si fulan ini ditegur sama Rasulullah SAW, tapi dia menolak. Dia menolaknya bukan karena saya nggak bisa pakai tangan kanan, karena saya sakit apa enggak. Dia menolaknya itu karena mana'ahu illal kibr. Dia tidak mau karena sombong aja. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Mas tata'ta, semoga mulai hari ini kamu tidak bisa menggunakan tangan kananmu. Lo yang berdoa siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sejak saat itu si fulan ini tidak bisa mengangkat tangan kanannya alias cacat dan lumpuh. Jadi siapapun yang menolak sunnah Rasul SAW karena kesombongan, bisa jadi dia terkena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia menolak hanya karena mungkin malas atau nggak biasa atau apa, itu ceritanya berbeda. Tapi kalau nolak karena dia sombong, Allah lo cuman begini aja repot amat, umpamanya, karena nolak karena sombongan, maka bahaya, dia bisa terkena doa ini atau dia akan terkena keburukan yang lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah orang yang menyelisihi petunjuk, menyelisihi perintah Allah, menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa keburukan atau dia akan ditimpa azab yang sangat pedih. Hati-hatilah. Fadhal, dilanjutkan bab yang berikutnya. Bab selanjutnya yaitu bab larangan mengambil 2 butir kurma atau sejenisnya apabila makan bersama-sama kecuali dengan izin teman-temannya. Dari Jabalah bin Suhaim, beliau berkata, Asobana aimu sanatin ma'abni Zubairi faruziqna tamron wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anha yamurru bina wa nahnu na'kulu fayaqulu la tuqarinu fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil kirani thumma yaqulu illa an yasta'zina ar-rajulu akhahu. Yang artinya, dulu kami mengalami musim paceklik bersama Abdullah bin Az-Zubair, lalu kami diberi rizki kurma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anha melewati kami saat kami sedang makan. Maka beliau berkata, janganlah kalian makan 2 butir kurma sekaligus, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan 2 butir kurma sekaligus. Kemudian dia berkata, kecuali orang itu minta izin kepada saudaranya. Ya, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Ya, kadang kalau kita ngelihat kurma yang bagus gitu ya, kurma bagus-bagus gitu ya. Kemudian kita ingin ngambil 2 sekaligus, kan gitu kan? Nah ini tidak diperbolehkan. Nah termasuk pula makanan yang lain, di situ ada kue. Anda langsung ngambil 2 kue. Takut apa biasanya begini? Takut gak kebagian atau kehabisan. Dia langsung ngambil 2. Ya. Ini tidak ada adabnya ini jemaah. Ini kurang adabnya. Atau terkadang ada 3 macam kue yang dihadirkan di situ. Anda takut kehabisan, ngambil ini, terus ditaruh di bawahnya. Ya akhi, ya, tidak ada adabnya. Jangan. Ambil dulu 1. Ya, ambil 1. Habis masih ada, ya ambil lagi. Kalau udah habis, ya udah bukan rezekimu. Ya.
Tapi ini banyak nggak di masyarakat kita? Banyak jemaah. Ya, banyak sekali. Ya, saya sendiri sering melihat gitu, ngambil 2, 3, gitu. Terus ngambil sebelah sini, lalu ditaruh di bawahnya, takut kehabisan. Hada laisa minal adab. Ini bukan adab Islam. Orang lain melihatnya, ini orang kayak apa ya? Kayak gak pernah makan atau memang gak pernah makan kue ini atau gimana gitu ya. Jadi negatif jemaah. Kecuali yang punya kue ini ngizinin ke Anda. Kurma umpama. Biasanya kalau di Masjid Nabawi, kalau Ramadan atau di luar Ramadan puasa Senin Kamis, ada orang yang kelilingin. Ya, kalau Ramadan biasa, kalau sekarang sudah enggak. Kalau Ramadan dikelilingin tuh kurma, ya kan? Terkadang Anda ngambil satu, lalu yang punya bilang, Zid, ngambil lagi. Nanti ngambil lagi satu, ngambil lagi yang banyak. Nah berarti di situ apa? Boleh Anda ngambil lebih. Atau Anda bawa makanan, mama anak kecil. Biasanya anak kecil cukup ngambil berapa? 1 dia ngambil. Lalu Anda bilang, ambil lagi adik, ambil lagi. Nah itu berarti boleh dia ngambil. Tapi kalau bapaknya nggak pakai disuruh, lalu dikobok sama dia terus. Dikobok tuh sama bapaknya tuh, sama ibu-ibu lagi, terus tas Doraemonnya dibuka terus lagi. Enggak lah, insya Allah enggak lah. Ya kalau di sini enggak lah. Jadi ini bukan ada. Makan yang sejuk 1 ya sudah makan 1. Kalau masih ada ya rezeki Anda. Kalau udah habis ya udah bukan rezeki Anda kan. Makan nasi juga sama seperti itu, prasmanan. Takut kehabisan, akhirnya ngambilnya apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kayak orang kesurupan gitu jemaah. Ini kalau bagi orang luar ya. Orang Indonesia yang seperti kita lihat selama ini itu kayak orang rakus gitu ya. Itu bagi orang luar, Indonesia ini orang yang paling sopan, Pak. Ini sedikit cerita ya. Karena kalau orang umpama mohon maaf ya, Mesir gitu ya, atau sebagian daerah Afrika gitu ya. Itu kalau sudah makan prasmanan, Pak. Itu kalau meja yang saya dudukin ini nggak full, dia nggak akan berdiri, Pak. Nggak akan duduk, nggak akan duduk dia. Dia ngambil roti itu setumpuk, Pak, piringnya nggak kelihatan. Nanti ngambil roti yang lainnya lagi, jenis roti apa manis-manis itu banyak. Terus ngambil lauk ini ditumpuk, ngambilnya banyak-banyak. Terus buah-buahan ngambil penuh, Pak, penuh meja. Penuh dia meja, baru makan dia, baru duduk makan. Apakah itu habis? Enggak. Kenyang ditinggal aja. Takdir ya, tidak ada adabnya gitu. Sama sebagian dari Afrika, sebagian, kalau Afrika nggak semua negara, sebagian. Tapi kalau Mesir, aduh, la haula wala quwata illa billah. Kayak nggak pernah makan gitu modelnya. Ambil banyak. Tapi kalau orang Indonesia, ambil. Padahal menurut kita itu sudah lebih kamu ngambil. Jadi sama juga kasus ini. Ambillah kayak prasmanan, secukupnya. Yang Anda cukup seperti apa biasanya, ambillah. Jangan takut kehabisan kemudian sama. Kurma aja ngambil 2 kakak boleh, apalagi ente ngambil lauk secara berlebihan, takut kehabisan. Ini sampai seperti ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adabnya. Kenapa? Karena semua ini adalah kemuliaan bagi orang Islam, bagi orang yang beriman. Hal yang kecil ini diajarkan, Mas.
Jadi wajarlah kalau bid'ah itu menyesatkan. Nah, yang kecil ini aja diajarin kok. Masa yang gede-gede itu nggak diajarin? Ya kan? Nah, inilah luar biasa. Ini harus kita rubah, ini pola gaya hidup kita yang saya tidak bilang rakus ya, mungkin ke arah situ gitu. Ya ambil aja setepatnya. Kecuali Anda beli lah, silakan Anda beli apa kue. Anak-anak juga gitu diajarin. Tuh ada kue, ambil tiga. Lu bapaknya ngajarin. Ya, jangan Pak, ambil satu. Ayah ngambil sendiri nanti. Ajarkan dia memiliki apa? Adat etika yang baik. Wallahu a'lam. Lanjutkan. Selanjutnya bab apa yang hendaknya diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. Dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu, anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'u, qala fala'allakum taftarikuna, qalu na'am, qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi yubarik lakum fihi. Yang artinya bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang. Beliau menjawab, barangkali kalian makan sendiri-sendiri. Lalu mereka menjawab, benar. Beliau bersabda, berkumpullah kalian pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah, niscaya makanan itu diberkahi untuk kalian. Ya, nggak tahu di buku Anda tertulis apa, makan dan kenyang atau makan tidak kenyang di situ. Kalau di buku di sini aplikasi saya, man yakul wala yashba'. Apa yang diucapkan seseorang dan diperbuat ketika dia makan tapi dia belum kenyang. Nah, ini babnya. Ya, belum kenyang. Makan belum kenyang. Apa yang dilakukan? Di sini ada sunnah, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok nggak kenyang? Pertama, beliau mengatakan mungkin kalian tidak baca bismillah. Berarti nggak kenyang karena dia tidak baca. Kenapa? Apa hubungannya bismillah? Nah, itu yang di hadis di bab yang pertama, bahwa orang yang tidak baca bismillah maka makannya dihabisin siapa? Setan. Setan yang paling banyak makan nanti. Ya, ditemenin setan. Makanya kakak kenyang-kenyang. Nah, disinilah menunjukkan fadilah, keutamaan membaca basmalah. Kemudian yang kedua adalah makan sendiri-sendiri, nggak kenyang. Hanya para sahabat dahulu itu kalau mau makan, Rasulullah SAW itu kalau mau makan rame-rame sama sahabat. Sehingga kebiasaan mereka itu kan makan pakai nampan. Pakai nampan jemaah. Nah, dulu orang tua kita dulu, abah saya rahimahullah ta'ala, umi saya dulu rahimahullah ta'ala, itu ngajarin kita itu makan itu nggak boleh sendiri-sendiri. Kita mau makan nih, lapar nih, nggak boleh. Nah, nanti dulu. Kenapa? Tunggu abimu belum makan, belum datang. Ya lapar, ya udah tungguin, sabar, lapar. Ya, ketika abi kita datang, beliau duduk di meja makan, baru kita dipanggil semua untuk duduk di meja makan. Umi kita duduk di meja, anak-anaknya semua duduk di meja makan. Kemudian adab yang kedua kita diajari apa? Gak boleh kita ngambil nasi sebelum abi kita ngambil duluan. Ngambil dulu abah kita. Setelah itu apa? Baru kita. Biasanya umi itu terakhir. Udah kalian aja ngambil yang belakangan. Biasanya ibu itu begitu. Ini hebatnya ibu zaman dulu. Hebatnya ibu zaman dulu. Ya, itu aja sih. Baru kita makan bersama-sama di meja makan. Keberkahan di situ jemaah.
Sama begitu juga makan malam sama-sama. Ini luar biasa jemaah. Apa kita nggak ada keluar kota, tetap kita kebiasaan gitu itu makan bareng. Berarti yang duduk di situ siapa? Ya umi kita makan duluan atau kakak tertua kita. Tungguin kakakmu belum makan. Sampai kayak gitu dulu itu jamaah. Tungguin kakakmu dulu belum makan. Karena apa? Karena abi kita tidak ada. Tapi fenomena ini akhirnya apa? Hilang. Sama setelah saya menikah itu mertua juga gitu. Kalau udah duduk di rumah makan bareng. Udah tungguin. Apalagi mertua saya kan Betawi itu. Wah, sedep tuh. Nggak bisa tungguin bareng-bareng makan tuh. Itu adabnya jemaah. Nah, kalau Rasulullah SAW dulu pakai nampan. Nah, ini satu adab yang perlu kita tumbuhkan lagi di tengah kita. Nah, disinilah akhirnya keberkahan itu ada, barokah. Akhirnya apa? Makanan sedikit jadi apa? Kata Rasulullah SAW apa? Ta'amul itsnaini yakfi thalatha, wa ta'amul thalatha yakfi arba'ah. Makanan untuk 2 orang itu sebetulnya cukup buat bertiga. Makanan bertiga itu cukup berempat. Kapan? Kita bareng-bareng jemaah. Coba sendiri-sendiri. Apalagi ente habis olahraga, waduh, apalagi habis kelilingan, ya makanan untuk bertiga, habis tinggal sedikit buat ente. Ya, ini akhirnya. Yang lainnya, ya habis, ya lapar sih tadi. Akhirnya yang lain masih lapar yang lain. Ente memang kenyang, tapi ngambil jatahnya orang lain. Nah, disitulah jamaah barokah keberkahan. Ini perlu ditumbuhkan lagi kebersamaan. Ya, kalau sekarang tidak, apa itu? Ini setan gepeng ini yang bikin rusak semua. Iya enggak? Yang ini di planet Mars, yang ini di planet Pluto, yang ini di planet apa lagi? Ini jadi hidup sendiri-sendiri. Kan dulu gak ada handphone, ya justru dulu gak ada handphone akhirnya berkah, komunikasi itu baik. Nah ini sunnah ini kita tumbuhkan. Lalu timbul permasalahan, apakah berarti orang makan sendiri-sendiri itu dilarang? Hah? Tidak, boleh, gak apa-apa. Anda makan sendiri? Boleh. Makan sendiri-sendirian gak ada apa-apa, gak ada masalah. Cuman makan sendiri, Anda makan banyak yang harusnya makanan yang Anda makan sendirian itu bisa cukup untuk 2 orang. Kecuali Anda bayar, nah itu ceritanya lain. Yang bicara apa? Kantong, jamaah. Touchscreen yang bicara. Ini satu warteg kan touchscreen kan. Karena apa? Kantong. Tapi kalau makan di rumah atau apa boleh, halal, tidak ada masalah, mubah. Cuman keberkahannya dia kurang nantinya. Inilah adabnya. Kemudian lanjutkan. Selanjutnya bab perintah memulai makan dari pinggir piring dan larangan memulai makan dari tengah piring. Dalam bab ini ada sabda Rasulullah SAW, wa kul mimma yalika, dan makanlah dari apa yang paling dekat denganmu. Terus hadisnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, al barakatu tanzilu wasatat ta'ami fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Terus bawahnya? Dari Abdullah bin Bus radhiyallahu anhu, beliau berkata,
kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu lahal ghurra'u yahmiluha arba'atu rijalin falamma adhaw wa sajadud duha atiya bitilkal qas'ati ya'ni wa qad surida fiha faltafu 'alaiha falamma kasuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabiyyun ma hadhil jilsatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalaiha wada'u zirwataha yubarak fiha yang artinya Nabi SAW mempunyai nampan besar yang disebut al-ghurra yang diangkut oleh 4 orang laki-laki tatkala masuk waktu duha dan mereka selesai sholat duha, maka dihadirkanlah nampan tersebut yang di dalamnya penuh dengan makanan sarid. Maka para sahabat berkerumun di sekeliling bejana itu. Tatkala mereka telah banyak, Rasulullah SAW berlutut. Maka seorang badui bertanya, duduk model apa ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang yang sombong dan pembangkang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanlah dari pinggir-pinggirnya dan biarkanlah dulu bagian yang paling atasnya, niscaya ia akan diberkahi. Ya, hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang bagus, hasan. Bicara tentang lagi-lagi adab makan kalau menggunakan qas'ah. Jadi qas'ah itu kalau diartikan sebagai piring nggak pas. Ya, qas'ah itu nampan, Pak, bukan piring. Ya, terjemahannya kurang pas. Qas'ah nampan. Jadi lagi-lagi makan pakai nampan. Nah, nampan Rasulullah SAW diangkut, dibawa oleh 4 orang. Berarti berapa itu diameternya, Pak? Ya. Kalau di Arab Saudi, nampan segede gitu itu biasanya untuk kambing seekor, Pak. Saya pernah diundang makan. Kambingnya seekor nongkrong di situ, Pak. Nongkrong tuh kambing prek begitu. Nah, satu itu gede memang nampannya. Nah, di situ dihidangkanlah makanan-makanan yang ada di sana. Nah, kebetulan yang ada dalam hadis ini jenis makanannya itu tharid. Apa itu tharid, Pak? Tharid itu bahasa Indonesianya bubur, Pak. Cuman ia terbuat dari gandum yang dimasak sebanding dengan dagingnya. Nggak kebayang kan? Ya karena nggak pernah. Sian deh. Kata Jawa Timur bukan enak, Pak. Enak, Pak. Iya. Anda pulang nanti alamat rumahmu lupa, Pak. Jalannya kemana, Pak? Itu bubur gandum, ya, dimasak gandum ya, dimasak sama daging sambil dikasih bumbunya. Ya, itu namanya itu kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak makannya. Biasanya kalau mereka pakai tangan, kok bisa buburnya padat. Jadi kalau makan pakai tangan itu masih megang dia buburnya. Kalau orang Jawa bilang nasi tim. Tahu nasi tim? Nah, kayak mirip begitu kan, padat tuh. Nah itu. Nah itu tharid, sudah dihidangkan tharid. Nah di sini anjurannya apa? Makan dari yang sampingnya dulu. Umpama ini nampannya ya. Anda makan dari sampingnya sini dulu. Saya di sini, ya saya makan dari samping saya yang di sini.
Memang barokah itu fi wasat, berkah itu yang di tengah. Tapi nggak boleh Anda terus langsung ambil yang di tengah, tidak boleh. Tapi Anda makan yang samping aja dulu. Kenapa? Kalau samping ini habis, maka barokah itu nanti akan yang terakhir. Nah disitulah adabnya jemaah. Paham? Kemudian kalau makan di nampan, ini rame-rame di samping-sampingnya, adab duduknya itu adalah duduk di sini Rasulullah SAW apa? Jatha ala rukbatihi. Apa jatha ala rukbatihi? Yaitu beliau duduk di lututnya. Apa maksudnya duduk di lututnya? Hah? Jadi kaki yang satu apa? Dilipat, kemudian dia duduk di situ. Lalu yang satunya diangkat. Gitu. Dilipat untuk diduduki, Pak. Bukan pantat kita duduk di lantai, enggak. Tapi pantat kita ini duduk di kaki. Ya, tahu nggak? Coba. Hah? Kan? Ya, jadi kita ini duduk di mana? Ya. Jadi duduk di kaki, Pak. Kaki yang satunya naik. Kenapa? Satu, ini muat orang banyak. Kalau nampan, ya. Kalau isinya orangnya dikit ya enggak apa-apa. Paham? Tapi kalau Anda makan rame-rame di rumah, bukan nampan, tapi piring-piring sama sayurnya mangkok-mangkok, ya bebas lah, tidak ada apa-apa. Kemudian manfaatnya yang kedua, duduk dengan cara seperti itu apa? Gampang kenyang, Pak. Karena perut Anda apa? Ketekan, gampang kenyang itu. Nah, orang yang makannya gemol itu banyak itu, nggak kuat makan gini, makan dikit. Nah inilah sunnah Nabi. Apakah yang lain berarti nggak boleh? Tidak, bebas, itu mubah. Tapi kalau kita mau makan nampan, kemudian pakai cara seperti itu, maka ini dibolehkan, disunnahkan. Paham tidak? Makan dari samping. Tapi kalau prasmanan, makan pakai piring dan sebagainya, bolehlah, bebaslah. Ya, kita dengarkan adzan dulu, baru itu kita pertanyaan kita buka. Anda, semua makanan yang ada di kulkas di rumah boleh dimasak, boleh diambil. Anda ngomong sama siapa? Oh, jadi umpama si fulan di rumahnya ada pembantu umpamanya, atau ada keluarga, kemudian dia bilang makanan yang di kulkas ambil aja, silahkan, bebas. Nah, maka ini inilah yang bagus ya, karena itu yang menjadikan makanan itu jadi apa? Jadi halal ya, jadi halal buat semua itu. Mungkin ada keluarganya dia yang nginap di rumahnya. Nah ini yang terkadang main buka kulkas, ngambil sono, ngambil sini, ngerasa tinggal di situ kan gitu ya. Jadi kalau pemilik rumah tidak mengizinkan, ya Anda tidak boleh ngambil sana, ngambil sini. Tapi kalau pemilik rumah mengatakan seperti tadi, yang ada di kulkas bebas, ambil semua, makan. Tapi jangan bawa pulang. Nanti kulkasnya digotong intinya. Nah ini malah sangat bagus sekali menjadikan makanan itu jadi apa? Jadi halal. Ya, malah bagus. Barakallahu fiik. Ada lagi, silakan Pak. Oh, nasi kotak. Ya, umpama ada acara, kemudian ada pembagian nasi kotak. Nah, nasi kotaknya itu ada kelebihan. Boleh nggak tiba-tiba kita mengambil, lalu kita bagi kepada orang lain biar kamu badir? Jawabannya,
Anda siapa? Ya, jawabannya Anda ini siapa? Kalau Anda ketua panitianya, penyelenggara di situ, silahkan Anda melakukan, malah itu yang lebih mulia. Jadi mubadir, jadi nanti kita dosa menyia-nyiakan makanan. Tapi kalau kita ini hanya istilahnya jamaah yang hadir di situ, kemudian melihat lebih terus Anda ambil, Anda bagi-bagiin, loh Mas, Anda siapa? Ya, barangkali mungkin sengaja dia lebihin untuk yang lain, mungkin ya. Atau Anda melihat, oh ini kelebihan, lalu Anda datang ke panitianya, ke ketua panitianya, Pak ini lebih, oh iya lebih Mas, bagaimana kalau saya bagikan, di sebelah sana ada orang-orang yang nggak makan, umpamanya datang tapi dia nggak kebagian. Nah itu silakan. Kesimpulannya meminta izin kepada orang yang berhak untuk itu. Ya. Ada lagi? Silakan. Ambil makanan dua, apakah itu bersifat semuanya? Ya kalau saya melihat sih wallahu alam ya, kecuali mungkin makanan-makanan yang bentuknya kecil yang nggak mungkin kita ngambil cuma satu tok gitu ya. Seperti yang Anda contohkan tadi kacang atau apa. Kalau Anda ngambil kacang satu kayak nggak ngerganin orang gitu Mas. Ya. Saya ambil, Mas kalau cuma ngambil satu, iya tadi kajian Ustaz Nizar gitu, ngambil kacang satu. Astagfirullahaladzim Mas, masa kayak gitu banget gitu ya. Nah ini kan yang nggak mungkin, malah makanan yang nggak mungkin kita ngambilnya cuman satu, nggak mungkin. Ya, silakan Anda ngambil yang umumnya sehingga kembali kepada urufnya budaya. Loh kurma itu kan kadang kecil, iya, tetapi kurma itu makanan pokok jamaah. Itu di Arab zaman Nabi SAW dan sampai sekarang itu termasuk makanan yang pokok. Ya, Anda sarapan pakai kurma aja insya Allah lumayan lah, cukup kuat lah kalau sampai jam 10 gitu loh jamaah. Ya kan, pagi makan kurma, insya Allah kuat. Ya tentu makannya ya gak kayak Anda makan 1 biji 2 biji ya enggak jamaah. Makannya agak banyakan. Maka itu kuat buat nutrisi tubuh Anda. Jadi itu makanan pokok ya. Makanya Rasulullah SAW membatasinya, itu pokok gitu kan. Nah sekarang kalau kayak kacang dan yang lain sebagainya boleh lah, yang kecil-kecil itu silakan. Ya. Ada lagi? Silakan Mas. Ya, boleh nggak kita makan di tempat restoran yang apa all you can eat ya? Makan ngambil sepuasnya. Ya memang akadnya antara Anda dengan pemilik resto itu. Akad itu perjanjian bahwa ini restoran ini memang menyediakan makan sepuasnya. Anda masuk bayar. Anda masuk bayar. Ya, ini memang akadnya seperti itu. Jadi tidak masuk di dalam adab seperti ini. Ya tentu Anda ketika Anda masuk di dalam bukan berarti Anda terus ngambilnya setumpuk-setumpuk, ya ambil saja sesuai dengan Anda kebutuhan. Oh kalau kurang ngambil lagi, kurang ngambil lagi, kurang ngambil lagi. Silakan. Wallahu a'lam. Silakan Mas. Makan dengan tangan kiri, apakah itu berdosa? Ya terus siapa laki-laki yang ngambil dengan tangan, minum dengan tangan kiri? Apakah dia seorang sahabat? Wallahu alam. Itu gak penting Mas. Yang penting itu apa? Yang penting itu isinya. Bahwa makan tangan kiri atau minum tangan kiri itu dilarang.
Dan kalau diingatkan untuk menjalankan petunjuknya, jangan bantah. Apalagi sampai ngelawan, jangan, bahaya. Adapun siapa sosok itu kan tidak penting bagi kita kan. Yang penting kan pelajaran yang terkandung di dalamnya itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Mas. Undangan isinya fulan dan keluarga. Yang salah yang undang. Ya kan? Keluarga. Lah kita ini orang-orang Jawa terutama, ini orang Jawa ya. Dan dia mohon maaf ya yang menengah ke bawah, Anda tulis keluarga. Loh yang di kampung ini keluarganya dia semua loh jamaah. Dia bisa bawa angkot loh dia itu. Saya pikir ini cuma cerita, hanya sekedar cerita candaan. Pembantu di rumah saya itu bilang sama istri saya, Bu, jangan lo undang orang-orang itu. Loh, kenapa? Ibu undang satu, yang datang itu satu angkot, Bu. Ah, masa? Coba aja kalau ibu nggak percaya deh. Jadi kalau mau ngasih mereka, ya kasih makan aja sudah selesai. Tapi kalau ente kasih undangan, oh, seangkot datang kamu. Jangankan menengah ke bawah, orang kaya-kaya kayak gitu Mas. Yang kaya aja begitu. Jadi kalau bikin undangan juga yang bijak, fulan dan istrinya. Nah, kelar tuh Mas. Anakmu nggak boleh dibawa Mas. Ada lagi? Silakan Pak. Tumben banyak yang nanya. Urusan makan aja banyak. Silakan Pak. Sunnahnya apa? Oh, makan. Nanti ada bahasan di sini. Makan itu afdolnya apa? Duduk atau berdiri? Ya tentu duduk Pak. Ya duduk. Makanya kalau ada resepsi terus apa namanya? Istilahnya apa? Standing apa? Ya begitulah. Gak ada tempat duduknya. Saya pernah diundang tetangga gitu kalau di komplek gitu. Gak ada tempat duduknya. Saya datang menemui keluarganya, salaman langsung saya pulang. Tak pulang saya. Satu, campur baur laki perempuan, ya, tidak ada adabnya. Bukan nggak ada adab lagi, ini dilarang. Kemudian nggak ada tempat duduknya, Pak. Gimana ya? Bagi kita dan juga budaya juga nggak nyaman kan. Nah, nanti ada bahasan sendiri di situ, makan sambil duduk. Rasulullah SAW juga pernah kok minum sambil berdiri. Beliau minum air zam-zam sambil berdiri menghadap kiblat. Nanti ada bahasan sendiri itu di waktunya. Ya. Jadi gimana? Ya, Anda harus cari kursi. Kalau enggak, Anda duduk di bawah lah. Pernah juga saya diundang makan, enggak campur baur laki-laki tok, tapi kursinya enggak ada, sedikit. Saya ngambil makanan, enggak ada kursi, saya duduk di bawah. Akhirnya ngelihat saya duduk di bawah, akhirnya jamaah ngumpul di depan saya duduk di bawah semuanya. Akhirnya yang punya hajatan yang Ustaz jangan duduk di bawah. Ya kenapa Anda nggak ngasih kursi? Ya mohon maaf. Jadi rame akhirnya. Iya. Kalau bungkus kelihatan banget gitu loh Pak. Mending Anda beli nasi goreng di sebelah Pak. Gitu. Ada lagi? Tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.